Nah, ini pertanyaan paling menarik, Kak. So, how we position ourselves gitu ya. Bagaimana sih kita memposisikan diri kita sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia, gitu ya, dengan sumber daya alam yang sangat kaya, dengan berbagai macam cerita pertumbuhan yang kita miliki, di dunia kita seperti apa sih gitu ya sebenarnya posisinya. Nah, posisi kita sebenarnya sangat strategis dan sangat penting. Namun ujung-ujungnya kita harus berbicara kapasitas. Nah, sayangnya kapasitas ekonomi kita itu belum optimal. Bahkan boleh dibilang masih kecil lah untuk negara sebesar ini. Kalau kita lihat negara dengan pertumbuhan ekonomi di dunia yang besar-besar itu, modal pertama apa sih? Modal pertama itu pasti jumlah penduduk. Dan kita bisa melihat negara-negara dengan jumlah penduduk yang agak besar, itu ekonominya sedikit banyak akan lebih terangkat lah, lebih besar gitu ya. Nah, tapi kita bisa kebayang ya, comparisonnya atau perbandingannya agak ekstrim dengan kita terbesar penduduk nomor 4, ternyata ekonomi kita ya 18-an lah, peringkat 18-an. Jadi ada sekitar 10 sampai 14 ya, lebih tepatnya ada 14 negara lain yang jumlah penduduknya lebih kecil dari kita. Bahkan ada yang setengahnya atau sepertiganya kita, tapi punya output ekonomi yang lebih besar dari kita. Ya, jadi ternyata jumlah penduduk itu bukan satu-satunya, tapi productivity. Nah, productivity dari 270 juta ini ngapain gitu. Jadi productivity yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Jadi output dari setiap individual itu lebih tinggi. Jadi ya lebih banyak pekerja di sektor formal gitu ya, lebih banyak yang berpendidikan tinggi. Nah, kelemahan atau kekurangan ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif, karena ini bisa menjadi potensi. Ya, belum apa-apa kita sudah punya 270 juta. Jadi kalau kita bisa kelola dengan baik dan benar, seperempatnya aja menghasilkan output yang lebih optimal, itu sudah berasanya signifikan gitu ya. Bandingkan negara yang penduduknya hanya 20 juta, mau 100% disuruh optimal 2 kali, 3 kali lipat pun gitu ya, ya nggak akan bisa ngejar kita yang cuma seperempat aja PR-nya gitu ya. Nah, cuman kan nggak bisa lah serta-merta kita ngomong, oh kayaknya gampang banget gitu ya. Tapi modalnya udah ada, sumber daya alam juga ada ya. Jadi pondasi-pondasi industrialization itu juga ada di sana. Jadi menarik lah. Nah, cuman karena saya bukan ahli makro dan mungkin Sobat Bimani juga nanti kalau dengerin makro tertidur lelap gitu ya. Nah, kita pakai ini aja Kak, pakai prediksi-prediksi analis global ya. Ya McKinsey, IMF, World Bank, terus ada apa ya, PwC gitu ya. Indonesia itu diperkirakan akan jadi 7 terbesar dunia. Ada yang bilang 7 terbesar dunia, 10 terbesar dunia. Semuanya sepakat, Indonesia pasti ke sana. Yang nggak sepakat itu timeline-nya, ya waktunya, yang nggak sepakat. Yang optimis bilang 2030, yang agak nggak terlalu optimis atau agak santai-santai 2040, 2050 gitu. Tapi mereka bilang no doubts, Indonesia itu pasti ke top 10. Dengan jumlah penduduknya, dengan perubahan struktur ekonomi yang pelan-pelan dibangun gitu ya. Ya seperti yang mungkin ini udah yang paling bosen lah dengar 5 tahun terakhir nih Kak, hilirisasi komoditas smelter gitu ya. Itu menaikkan kelas Indonesia yang tadinya jual mentah sekarang jual setengah jadi gitu ya. Nah, nanti lama-lama jual jadi gitu ya. Nah, ini yang akan menaikkan kelas kita itu akan naik ke atas gitu. Sekarang posisi kita strategis tapi masih belum sestrategis yang seharusnya. Ya, posisi kita strategis tapi karena banyak butuh barang mentah dari kita. Nah, kita pengennya strategis karena orang butuh barang jadi dari kita. Sehingga mau benci, mau sebel, mau ribut, mau berantem, tetap beli barangnya. Contohnya apa? Amerika sama China. Ya, kita udah ngikutin politik di sana bagaimana mereka tidak suka dengan China, kebijakannya ini itu dan lain-lain. Tapi mereka produksi barang yang banyak dan bagus dan murah yang tidak bisa ditolak, mau nggak mau, ribut pun, berantem pun, tetap beli barang. Nah, disitulah nilai tambah, produktivitas. Nah, modalnya sudah ada. Nah, menuju ke sananya, ya butuh waktu. Nah, tadi yang optimis 2030, yang pesimis 2050. Ya, dan dengan Pak Jokowi lumayan berani ya, take a stand for Indonesia. Contohnya nikel tuh, banyak banget Kak yang marah-marah kita nggak ekspor nikel mentah lagi gitu ya. Smelternya nganggur, nggak dapat nikel dari kita gitu ya.
Jadi keluarnya sudah jadi gitu ya. Jadi banyak smelter nganggur gara-gara kita gitu ya. Mereka nego-nego gitu. Tapi dulu kita takut kalau kita bikin smelter mereka nganggur, mereka ngambek, wah kita nanti kenapa gitu ya. Ternyata setelah dijalanin nggak rugi-rugi amat, malah cuan. Besi baja lah, sekarang baru besi baja ya, yang udah naik banyak. Nanti nih pabrik mobil listrik yang di Karawang kalau sudah jadi, lebih serem lagi. Jadi ternyata kalau kita take a stand ternyata nggak jelek-jelek amat, malah bisa lebih bagus gitu ya. Ya tapi um, anak anak muda banget ya, haters gonna hate lah ya. Jadi haters gonna hate lah. Jadi yang sebel ya pasti tetap ada gitu ya. Ya siapa? Ya yang smelternya nganggur, yang tadinya ngambil mentah dari kita gitu ya, diolah di sana, terus nanti baru dia jual balik lagi ke Indonesia gitu ya. Sekarang nggak bisa. Nah itu ya pasti akan sebel gitu ya. Cuman ternyata kalau kita take a stand, firm, ternyata kita baik-baik aja loh, malah benefited gitu ya. Nah, jadi modal-modal ini yang bisa membawa kita akan semakin strategis ke depannya. Nggak hanya seperti sekarang yang sudah strategis, tapi ya powernya belum ada. Strategis tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Semua orang consider Indonesia, tapi we don't have the power. Ya, kita nggak jual barang banyak, kita nggak beli barang banyak. Jadi we don't have influence. Ya, position ada, influence-nya belum ada. Nah, influence itu kalau zaman sekarang, zaman now, influence itu ekonomi, Kak, bukan politik lagi. Kalau zaman dulu rudal, pesawat tempur, itu tahun 70-an, 80-an, influence datangnya dari sana. Sekarang influence datangnya dari ekonomi. Kurang lebih seperti itu. Ujung-ujungnya bottom line ya, Ri ya. Ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya duit juga, betul. Dulu maco-macoan, ada rudal, nuklir gitu. Sekarang ujung-ujungnya duit juga gitu. Udah berapa bottom line? Oke. Nah, menarik tuh teman-teman. Jadi sepanjang tahun 2022 kita diterpa oleh begitu banyak, ada positifnya, ada negatifnya. Tentunya kita juga doain yang lagi perang ya, supaya moga-moga cepat selesai gitu ya. Jadi supply chain-nya juga nggak terganggu dan semua orang udah bisa fokus dengan growth tadi gitu ya. Kalau udah ada fokus dengan growth, semuanya pasti secara investasi juga lebih enak, lebih tertebak lah ya gitu, dan lebih benefit juga gitu karena ada kestabilan. Nah, mungkin untuk lanjut ke 2023 nih, dari Batavia Asset Management, kira-kira untuk potensi 2023 aset kelas apa tuh yang jadi jagoan? Ya, nah, secara umum kalau kita mau bagi aset kelasnya jadi 3 ya Kak ya, yang paling gampang ya. Pasar uang, obligasi, sama saham. Nah, menurut kita sebenarnya tiga-tiganya bisa punya peluang yang bagus di tahun depan, tapi mungkin timingnya nggak akan bersamaan, gitu ya. Timingnya nggak akan bersamaan. Yang paling akan immediate effect saya rasa pasar uang, karena deposito lagi naik semua dan diperkirakan ini sobat Bimani diperkirakan ya. Jadi kalau salah ya nanti kita IG live lagi lah gitu ya. Diperkirakan tuh Mei puncaknya ya. Suku bunga itu akan berhenti naik di bulan Mei sih, sorry, Maret. Ya, suku bunga itu diperkirakan akan berhenti naik di bulan Maret. Itu Amerika dulu. Nah, Indonesia mungkin bisa sebelum Maret, bisa pas Maret. Jadi tergantung. Cuman artinya apa sih teman-teman sekalian? Artinya sekarang kita berada di periode suku bunga deposito meningkat. Jadi saya rasa yang akan merasakan immediate impact-nya otomatis reksadana pasar uang. Ya. BDKM kita tadi baru ngobrol juga sama investment kita gitu ya. Mereka kasih kisi-kisi kemungkinan potensi imbal hasilnya itu akan akan meningkat ya. Jadi return berjalannya itu akan meningkat ke depannya gitu ya. Di sisi lain kalau kita bicara equity, jadi ekstrim dulu ya Kak ya, loncat ke equity dulu. Di sisi lain di equity dengan kenaikan suku bunga ini kan telah menimbulkan kekhawatiran resesi. Jadi mungkin equity itu akan lebih menarik setelah suku bunganya selesai naik. Jadi orang bisa menghitung dampak kenaikan suku bunga terhadap ekonomi seberapa besar, resesinya kira-kira kayak apa, walaupun nggak tepat, tapi kira-kira kayak apa, dan saham akan menemukan bottomnya gitu ya, bottom sentimennya, bottom fundamentalnya akan ketemu bottomnya tuh. Jadi kayak gayung bersambut gitu ya. Pertamanya si money market dulu karena respon langsung terhadap suku bunga.
Tapi after the miss itu clear gitu ya, equity-nya bisa lebih ketaker nih gitu ya. Kira-kira akan seperti apa gitu ya. Dan karena sudah equity, terutama equity global sih, udah lumayan digebukin parah selama 1 tahunan gitu ya, mungkin mereka punya rebound bisa lumayan. Kita juga dengan sudah dikalibrasi ulang ya Kak ya, tadinya kan 73 ya, sekarang 68 gitu ya, sudah dikalibrasi ulang, ya mungkin nanti juga ada potensi-potensi lah yang bisa bikin menarik juga, walaupun kita harus hati-hati juga nih Kak, karena wajar juga yang tadi Kak bilang gitu ya, karena kita selama ini bagus, yang lain jelek, ya bisa jadi ada niatan-niatan untuk ngejar yang jelek dulu gitu. Itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kan selama kitanya bagus, we have nothing to worry. Malah beli lagi di Bimani gitu ya. Kan jadi lebih murah lagi gitu ya. Ya begitu. Jadi kita jangan khawatir karena kan kita invest pakainya nanti 20-30 tahun lagi pas pensiun nanti gitu kan. Jadi santai aja gitu. Dan tiap bulan ada gajian ya tambah aja. Rebalancing boleh nggak? Ya boleh. Setiap saat boleh rebalancing. Tapi nggak perlu panik sampai apa cut loss lah, stop loss lah, tarik keluar semua gitu ya, memeluk bantal selama 3 jam nggak perlu gitu ya. Jadi life goes on, ada uang lebih invest lagi gitu ya, rebalancing seperlunya silakan. Tapi saya rasa kurang lebih cycle-nya akan seperti itu. Nah, the biggest questions-nya adalah obligasi nih gitu ya. Kenapa? Karena theoretically harusnya obligasi itu babak belur, khususnya obligasi dalam negeri. Tapi kenyataannya bagus. Ya not bad lah, orang lain melemah kita stabil gitu ya. Walaupun naik turun ada di situ, tapi kan overall-nya stabil. Nah, itu kenapa? Pertama, kebijakan fiskalnya Ibu Sri Mulyani keren. Ini yang gampang-gampang aja ya, apa pembahasannya. Yang kedua, BI-nya Pak Peri keren gitu ya. Yang ketiga, ini kita semua nih, Kak, masyarakat Indonesia, uang lebihnya banyak karena keluar dari goa, beraktivitas ekonominya hangat, panas, bergairah gitu ya, mengalirkan uang sampai jauh kemana-mana gitu ya, pocket terisi di mana-mana, jadi ada likuiditas lebih gitu ya. Likuiditas lebih itu dan semakin banyak nih yang melek investasi, jadi beli obligasi juga gitu ya, baik secara langsung ke pemerintah ya. Itu kalau saya nggak salah obligasi retail itu naiknya 100% lebih Kak tahun ini dibandingin tahun lalu. Ya, jadi orang semakin melek investasi gitu. Jadi dengan likuiditas yang ada, membuat pasar obligasi kita melawan teori. Teori harusnya melemah, kenyataannya stabil gitu ya. Nah terus tahun depan gimana? Nah tahun depan ini menurut saya diperkirakan sih akan melanjutkan kestabilannya tahun ini. Ya, cuman tentunya kita tetap harus mewaspadai beberapa hal teknikal lainnya. Ya nanti kan pasti Bimani punya buletinnya tuh ya, seperti investor asing beli atau jual, terus rupiah kita gimana gitu ya. Nah itu mungkin harus kita lihat lagi seperti apanya, itu akan membawa cerita dari minggu ke minggu, bulan ke bulan gitu ya. Tapi garis besarnya saya rasa sih obligasi akan cukup stabil tahun depan. Kurang lebih seperti itu Kak. Jadi Sobat Bimani kan tadi kita udah bacain ya Ria, awal tahun IHSG berapa, per hari ini sebenarnya naik. Terus mungkin obligasi masih 6,3, sekarang 6, ya di situ aja lah, lumayan agak stabil. Turun dikit tapi juga udah mulai menguat gitu ya, karena ada Bu Sri Mulyani, Pak Peri, dan kita semua nih sebagai pembeli setia juga ya SBN. Nah terus plus dengan data-data ekonomi kita, terus kebijakannya Pak Jokowi yang smelter, yang bikin setengah jadi gitu ya. Jadi banyak banget Sobat Bimani hal-hal yang bisa kita ambil secara positifnya gitu ya. Mungkin kalau Sobat Bimani sekarang lagi menghadapi ya aset investasinya nih mulai agak babak belur nih gitu ya. Udah ditarik bagus banget di September terus dijatuhin lagi di Desember gitu ya. November udah mulai agak nafas, Desember jatuh lagi gitu ya. Tapi pelajaran yang mungkin kita bisa ambil adalah yaitu seperti kehidupan ya. Nggak semuanya selalu ada di atas, tapi nggak selalu juga ada di bawah gitu ya. Jadi ya kita pintar-pintar dalam mengarungi kehidupan sama kayak mengarungi investasi ya, Eri ya. Betul. Betul. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin 2023 seperti apa dari pasar uang, equity, terus sama dari obligasi. Nah, mungkin
Kalau untuk di 2023 ada ini nggak sih, mungkin apa yang kita tunggu nih yang paling pasti politik ya Ria? Ini terakhir nih karena udah biasanya nih kalau masuk ke tahun politik pasar modal akan lebih sedikit sepi atau enggak? Oke, jadi negara berkembang, nah jadi nggak cuma kita nih Kak ya, negara berkembang biasanya itu nggak ya negara maju juga sih, cuma biasanya negara berkembang itu antusiasme politik itu biasanya lebih menarik gitu ya, biasanya lebih lebih disambut tinggi, apalagi kalau ada Satrio Piningit ya, tapi Satrio Piningitnya ini yang versi apa versi ekonomi lah gitu ya, versi ekonomi maksudnya akan membawa perubahan atau reformasi struktural gitu ya, meningkatkan kapasitas ekonominya dan lain-lain, itu selalu membuat antusiasme itu menjadi sangat tinggi gitu ya. Nah, sehingga harusnya kita juga bisa berharap lah setiap setiap event politik di seluruh dunia negara berkembang biasanya lebih banyak antusiasmenya lah ya, lebih banyak antusiasmenya. Cuman kita juga memang sudah, ya kita menyadari lah ya, ini suatu kenyataan yang saya rasa sangat wajar untuk kita bahas bersama-sama. Di tahun 2019, ya, plus minus gitu ya, memang di periode tersebut ada gaya kampanye baru di seluruh dunia. Ya, jadi saya nggak mau nunjukin di Indonesia, di seluruh dunia. Referensinya banyak dan jelas. Di Amerika, di Eropa, di Amerika Latin, di Asia juga gitu ya, bukan bukan jadi bukan Indonesia saja gitu, tapi di mana-mana itu ada kampanye gaya baru lah gitu ya, jadi membuat persaingan itu menjadi lebih panas. Tapi kalau kita perhatikan pelan-pelan sudah pudar sih, dan bukan cuma di Indonesia, lagi-lagi di seluruh dunia juga sama gitu ya, kampanye gaya baru 2019 itu sekarang itu sudah tidak seperti itu lagi. Jadi banyak alasan untuk berpengharapan yang positif ke depannya. Nah, di tahun politik, ekonomi akan lebih menggeliat atau tidak menggeliat? Jawabannya saling menetting off, gitu ya, saling menimpali, gitu ya. Akan lebih bergairah, kenapa? Karena para calon presiden, calon legislator, dan para partai akan membelanjakan dana komunikasi atau dana sosialisasi. Ya. Sehingga itu akan langsung menyentuh ke sektor real, sektor konsumsi sehari-hari. Mungkin emiten nggak langsung dapat benefit nih, Kak. Ya, saham-saham belum tentu dapat benefit. Tapi pocket orang-orang terisi, ekonomi bergulir, and that's good, gitu ya. And that's good. Indirectly pasti nyampe ke emiten, ya mau sedikit mau banyak. Tapi ada yang akan hilang di tahun depan. Apa tuh? Yang pertama, investor-investor baik asing maupun dalam negeri yang mau invest besar. Nunggu presiden baru, kebijakannya apa? Bukan orangnya, kebijakannya yang ditunggu. Yang kedua, apalagi yang akan hilang atau akan berkurang? Menteri-menteri cuti. Menteri cuti, jadi orangnya pada hilang gitu ya. Nah, kabar bagusnya, kabar baiknya, Pak Basuki infrastruktur bukan bukan orang partai, jadi dia akan tetap kerja. Itu kabar bagusnya gitu ya. Ibu Sri Mulyani akan tetap kerja karena bukan orang partai gitu ya. Terus Pak Jokowi kan udah nggak bisa nyalon lagi. Ya kalaupun nanti dia punya jagoan yang pengen dia promosikan kan harusnya nggak sesibuk itu gitu ya. Jadi dua hal tadi positif negatif itu saya rasa kira-kira akan saling netting gitu ya. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita mungkin kalau di Batavia kasih range-nya 4,25 sampai 5,0, kelihatannya seperti turun nih Kak dibandingkan tahun ini yang perkiraannya 5,0, 5,3. Tapi kita harus ingat yang turun itu pertumbuhannya, bukan nilainya. Jadi nilainya tetap naik, tapi naiknya tidak sebanyak tahun lalu. Nah, kurang lebih seperti itu sih Kak. Kita dukung untuk pembicaraan hari ini. Jadi 2023 akan menjadi lagi-lagi nih menjadi tahun yang menarik karena kita masih ada di proses reopening ekonomi, ya mungkin di 2023 akan lebih reopening lagi ya, jalanan udah mulai macet banget gitu. Jadi tapi that's good, itu artinya ekonomi lagi tumbuh.